Halo adik-adik semua, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai hidup rukun di rumah. Pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai kata ajakan. Dan kita juga akan belajar mengenai membandingkan bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini dengan baik-baik. Coba adik-adik perhatikan gambar Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Ada yang sedang bermain sepak bola, ada yang sedang bermain layangan, juga ada yang sedang bermain ayunan, bermain kelereng, dan juga ada yang sedang bermain sudamanda. Tentu mengasihkan sekali kalau kita bisa bermain dengan teman-teman. Nah, di sini ada teks cerita, coba kalian simak dengan baik-baik. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, jika kita bermain itu dengan teman-teman, kita juga harus rukun. Tidak boleh bertengkar atau berebut. Coba kalian amati gambar berikut ini dan beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman saat bermain. Gambar yang pertama ada gambar Udin yang sedang bermain dengan temannya. Gambar yang kedua, gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Namun pada saat permainan itu dilakukan, ada anak yang sedang bertengkar. Gambar yang ketiga, ada gambar Siti sedang bermain ayunan dengan temannya. Gambar yang keempat, ada anak yang sedang berebut ayunan. Gambar yang kelima, ada gambar anak yang sedang terjatuh. Namun, teman-temannya bukannya menolong, tapi malah menertawakan. Dari gambar tersebut, manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun dengan temannya? Dan jangan lupa berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman saat bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Wah, ini pasti sering sekali, ya. Bagaimana sikap kamu ketika bermain dengan temanmu? Sikap kita saat bermain dengan teman itu harus rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, dan tidak boleh menang sendiri. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu saja tidak. Karena kalau kita bermain tidak rukun, itu bisa terjadi pertengkaran, permusuhan. Coba adik-adik baca percakapan antara Udin dan Edo dengan nyaring. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, pada teks percakapan tersebut terdapat kata ajakan.
Manakah yang termasuk kata ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Dalam menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada pada cerita itu adalah yang pertama, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Coba kalian amati gambar ini. Kemudian lengkapi teks cerita tersebut dan diurutkan sehingga menjadi sebuah cerita. Setelah kita amati, ini terdapat urutan-urutan untuk cerita. Di sini kalian bisa melengkapi cerita tersebut dan kalian bisa melengkapi ceritanya. Coba kalian amati gambar Udin yang sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan. Mereka melakukan berbagai permainan. Di saat bermain, kita akan melakukan gerakan-gerakan badan. Ada gerakan tangan, gerakan kaki, dan juga gerakan kepala. Dan tentunya ketika kalian bermain juga melakukan gerakan-gerakan tersebut. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kelereng Udin jika digambarkan dengan kubus satuan seperti ini. Ada satu kubus ratusan. Kemudian juga ada satu kubus puluhan. Kemudian juga ada 5 kubus satuan. Kemudian kelereng Edo jika digambarkan yaitu ada satu kubus ratusan, ada 2 kubus puluhan, dan ada 4 kubus satuan. Perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Gambar yang pertama, ada 2 kubus ratusan, ada 3 kubus puluhan, ada 2 kubus satuan. Gambar yang kedua, ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Manakah yang lebih banyak antara gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Gambar selanjutnya ada 1 gambar kubus ratusan, kemudian 4 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Dengan gambar yang kedua yaitu 3 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Dari gambar tersebut, manakah yang lebih banyak? Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Jika diperhatikan, 1 kantong plastik berisi 10 butir kelereng.
Pada gambar yang pertama, kelompok yang pertama, ada 10 kantong plastik yang berisi kelereng, yang berarti 100. Kelompok yang kedua, ada 8 kantong plastik yang berisi kelereng, yang berarti 80 butir kelereng. Dan ada 3 butir kelereng. Jika dibandingkan dengan gambar yang kedua, kelompok yang pertama ada 10 kantong plastik yang berisi kelereng, yang berarti 100. Kelompok yang kedua ada 6 kantong plastik yang berisi kelereng, yang berarti 60. Kelompok yang ketiga ada 7 butir kelereng, yang berarti 7. Dari gambar tersebut, manakah yang menunjukkan kumpulan benda yang lebih banyak? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Dan jangan lupa beri tanda centang pada gambar kumpulan benda yang lebih banyak. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita bisa lihat angka ratusan, puluhan, dan satuannya. Coba kalian perhatikan bilangan berikut ini. Ini ada bilangan 568 dan 426. Jika kita perhatikan pada bilangan yang pertama, angka ratusannya adalah 5, dan bilangan yang kedua angka ratusannya adalah 4. Karena 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 426. Coba kalian perhatikan bilangan berikut ini. Ada bilangan 268 dengan 274. Jika kita perhatikan, angka ratusannya sama-sama 2. Maka kita bisa membandingkan puluhannya. Karena angka 6 kurang dari 7, maka kalimat perbandingannya adalah 268 kurang dari 274. Kemudian ada bilangan 416 dengan bilangan 412. Jika kita perhatikan, ratusannya itu sama-sama 4, dan puluhannya sama-sama 1. Maka kita dapat membandingkan satuannya. Angka 6 kurang dari 2, maka kalimat perbandingannya adalah 416 kurang dari 412. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Pada gambar yang pertama, ada 3 ratusannya, 3 puluhan, dan 7 satuan. Yang berarti 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Pada gambar yang kedua, ada 3 ratusannya, 6 puluhan, dan 6 satuannya. Yang berarti 300 ditambah 60 tambah 6 sama dengan 366. Berarti
337 kurang dari 366. Demikian tadi video pembelajaran hidup rukun subtema 2, hidup rukun di tempat bermain pada pembelajaran 1.